Untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah resmi menambah dan membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai, Bali. Masa karantina 5 hari membuat pelaku usaha pariwisata pesimis akan menambah jumlah turis asing. Bandara Internasional Ngurah Rai Badung, Bali resmi membuka penerbangan internasional untuk turis asing. Pembukaan akses bagi wisatawan mancanegara dilakukan secara ketat sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Meski sudah dibuka, belum ada satupun maskapai yang mengajukan jadwal penerbangan internasional pada hari pertama pembukaan jalur internasional di bandara ini. Pengelola Bandara Ngurah Rai terus berbenah untuk mempersiapkan infrastruktur pelayanan penumpang di terminal internasional. Gubernur Bali menyatakan semua regulasi terkait dengan pembukaan Bandara I Gusti Ngurah Rai sedang dipersiapkan oleh kementerian terkait. Semua regulasi yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan mancanegara sudah siap, negaranya sudah ditentukan. Saya kira mulai hari ini semua sudah dalam proses untuk melakukan persiapan di negara masing-masing dan semuanya ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Meski pembukaan penerbangan internasional membawa angin segar, sejumlah pelaku pariwisata justru pesimis karena masa karantina selama 5 hari dikhawatirkan membuat turis asing enggan datang ke Bali. Masa karantina dianggap terlalu lama, sehingga banyak turis yang tidak memiliki waktu lama untuk berlibur. Ini katakan sebagai masyarakat juga ya kalau bisa lah kita berharap kepada pemerintah untuk perpendek lagi dikit lah, mungkin 3 hari. Kalau 3 hari dia seminggu di sini kan masih ada waktu lagi 4 hari, masih bisa dia kemana-mana, mungkin ada aktivitas di laut, dia ada kemana kan masih bisa. So I was in Jakarta like a week ago, and we had to do quarantine 8 days. But it was very long. Very long. And a lot of testing, like COVID testing. But yeah, it's like, in my opinion, a little bit unnecessary. Like maybe 5 days or 4 days, and then it's good. Masa karantina selama 5 hari yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Pemerintah pun memasang barcode peduli lindungi di setiap pintu masuk kawasan wisata. Anda butuh dana tunai, cepat dan kilat? Anda pasti pernah mendapat pesan singkat dengan kalimat seperti itu. Hati-hati, jangan sampai terjebak dalam jeratan pinjol. 2 penggerebekan kantor pinjol di Jakarta hari ini menunjukkan bisnis pinjol ilegal mati 1, tumbuh 1000. Jangan ada ini, angkat tangan semua. Semua berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Ya. Semua. Ya. Handphone mutar semua. Akses layanan pinjaman online menjadi fenomena mencekam di tengah disrupsi teknologi hari ini. Pinjol hadir memberikan kemudahan teknologi, namun justru kerap kali berbalik menjadi mimpi buruk. Jerat bunga yang besar membuat peminjamnya tercekik oleh lilitan utang yang semakin mengembang. Tanpa syarat rumit dan berbelit, sekelompok orang mengambil langkah singkat peminjaman uang melalui pinjol. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus penipuan pinjaman online berbunga tinggi. Presiden meminta otoritas jasa keuangan untuk mengawasi dan mengawal pinjaman online agar tidak menyulitkan masyarakat. Jika ditemukan masalah terhadap pinjaman online, Presiden minta untuk segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita.
Calon nasabah pinjol hanya cukup menyiapkan berbagai dokumen seperti KTP elektronik, NPWP, atau slip gaji. Dalam waktu hitungan menit, uang pinjaman sampai ke rekening. Pinjaman uang yang cepat mendarat, cepat juga membuat nasabahnya semakin melarat. Akibat telat membayar pinjaman online, seorang wanita warga Cilincing, Jakarta Utara mendapat perlakuan tidak senonoh. Ia diancam menggunakan foto dirinya yang disandingkan dengan foto wanita lain tanpa busana dan mengancam akan disebarluaskan. Oh, yang dipinjam saya 6 juta, yang saya terima 4 juta dan dalam tempo waktu 7 hari. Dan itu semua sudah lunasi? Sudah. Yang Mbak lunaskan sebesar 4 atau 6 juta? Lebih dari 6 juta. Lebih dari 6? Dan dalam jangka waktu 5 hari sudah ditagih. Kalau saya tidak mau bayar, disebar data-data saya. Kasus lainnya, tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Ia mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus bermula saat dirinya mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Tak sanggup membayar, ia pun meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah. Bombardir pesan ancaman pun mulai digencarkan oleh kreditur. Tidak hanya kepada debitur, namun juga kepada kerabat dan orang-orang yang ada di kontak gawainya. Sistem kerjanya kita cuma telepon, WhatsApp, pokoknya kita teror semua kontaknya yang ada di situ. Kalau dia nggak bayar, dari kita buat kata-kata kasar, kita SMS semua, dari dia maling lah, woi, temen lu nih suruh bayar nih utangnya nih, gitu-gitu. LBH Jakarta mencatat sejak tahun 2018 sudah ada 5.000 laporan terkait kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya, namun polisi dinilai lamban dalam melakukan penindakan. Untuk mengantisipasi teror pinjol, tentunya masyarakat perlu tahu identitas dan kredibilitas perusahaan teknologi finansial yang memberikan pinjaman tersebut. Dentuman senjata tempur alutsista Astros menggema di langit Situbondo, Jawa Timur. Informasinya sesaat lagi.